presentasi untuk bagaimana strategi kita apa namanya memaparkan proposal kita. Pada prinsipnya proposal adalah eh, langkah awal agar arah penelitian kita sudah jelas. Nah, soal nanti ada kekurangan secara konseptual, teori secara untuk diperlebar, nanti ketika mulai menulis sambil turun ke lapangan kita bisa menambahkan poin-poin penting yang memang kurang. Pada prinsipnya yang namanya proposal itu mesti kalau diuji mesti ada yang kurang, pasti itu nggak mungkin. Karena walaupun kita selengkap apapun, perspektif penguji punya perspektif yang berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya ketika secara kalau kuantitatif, ontologi, epistemologi, aksiologinya jelas, itu berarti ketika seminar proposal ya aman ya, aman. Dan kemudian hubungan antar variabel di bab tiganya itu kelihatan dengan baik, itu sudah merupakan langkah yang mantap seperti itu. Karena hubungan variabel itu sangat menentukan bagaimana kita akan menulis itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kualitas tulisan kita. Nah, kualitas tulisan kita dibatasi oleh utamanya melakukan eh, eh, kesamaan atau similarasi dengan sumber-sumber internet. Eh, yang dinamakan similarasi itu tidak selalu plagiat, tidak selalu plagiat. Lalu kemudian kalau misalnya ayat-ayat suci kok mau yang kayak syair-syair misalnya mau eh, apa namanya dirangkum itu kan jadi kadang keliru, itu kan susah. Maka tentu menghindari kecuali menganalisa syair-syair itu nggak bisa dihindari. Nah, ketika ada kesamaan syair-syair yang banyak itu sangat tergantung oleh dosen pembimbing sendiri. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa disamakan. Tetapi tulisan-tulisan yang digunakan untuk nulis dihindari yang similarasi. Maka yang menjadi penting untuk menghindari similarasi itu adalah uh, menggunakan Turnitin dengan mengecek di Turnitin dengan berhati-hati. Jangan sampai ada kekeliruan, karena kalau keliru nanti jadi masalah seperti itu. Itu yang mendasar sehingga harapannya ketika kita apa namanya ngecek itu menjadi jelas maksud saya gitu, menjadi jelas. Nah untuk itu perhatikan langkah-langkah yang dalam pengecekan itu dengan baik sehingga diharapkan hasilnya juga lebih baik seperti itu. Karena Turnitin itu sifatnya adalah apa namanya lebih lebih ke mengecek secara mesin, saya rasa mesin itu sendiri juga punya keterbatasan dan keterbatasannya juga itu sebagai rambu-rambu. Jadi Turnitin itu sebagai rambu-rambu untuk membatasi. Bukan berarti ketika Anda nulis sama persis itu kemudian kalau Anda citasi dengan cara-cara ilmiah itu benar, boleh. Tapi untuk menghindari similarasi yang terlalu banyak, lah itulah butuh apa namanya butuh eh, latihan untuk lebih apa ya, lebih fokus nulisnya, kemudian apa namanya eh, istilahnya itu apa ya istilahnya itu kemampuan untuk memberikan sitasi dan yang lain itu menjadi penting penting karena sitasi itu pada prinsipnya adalah untuk membantu kita eh, apabila dianggap itu eh, plagiasi. Padahal sebenarnya kalau kita mencantumkan apa yang ada dalam sumber-sumber referensi itu tidak bisa dikatakan plagiat, tidak bisa dikatakan plagiat. Tetapi kalau kita sama sekali tidak ada rujukan, itu berarti sama dengan kita itu menggandakan apa yang akan kita tulis. Itu. Nah, untuk itu tentu yang menjadi penting teman-teman semua adalah
mengecek secara mandiri terlebih dahulu, baru kemudian akan dicek ketika sudah mau diuji, dicek untuk khususnya persyaratan bahwa similarisnya itu terbatas. Kan saya tunjukkan supaya nanti nggak salah mas saya. Jadi ketika para mahasiswa masuk ke sini dengan quick submit ini, di sini ada yang misalnya sampai 100%. Jadi kan sama ya. Jadi kalau quick submit ini kemudian kita apa namanya ada submit ini hati-hati ya. Yang diklik hanya satu, itu, dua, tiga, ini ya. Dan ini adalah no repository ya. Coba saya klipkan supaya nanti nggak salah. Ini nanti saya kirim ke, kita nggak punya grup ini ya, mata kuliah ini ya. Tidak ada Bante, tapi tadi saya sudah screenshot dan saya sudah kirimkan ke grup mahasiswa ya. Oke. Jadi poin ini menjadi penting supaya apa namanya diingat ya, no repository ini. Setelah ini baru submit ya, baru submit. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita ketik nama kita misalnya. Kemudian ya saya judulnya sesuai judul masing-masing. Judul misalnya sini. Kemudian baru diupload, upload dari komputer ya. Kita mau cari salah satu dokumen yang kita coba. Kemudian saya upload. Kelihatan ini ya. Kelihatan Bante. Siap Bante. Ya tergantung internetnya ya. Kalau internet cepat ya cepat, kalau enggak ya ini kan lama. Jadi ketika kita cek seperti ini, setelah itu baru konfirmasi ya. Konfirmasi. Setelah seperti ini langsung saja tidak usah submit another file, langsung ke inbox saja. Langsung kita klik inbox, berarti sudah masuk di sini. Tinggal kita nunggu, di sini kita akan coba klik dulu di sini. Sudah keluar belum hasilnya? Oh, sudah keluar. Ini kelihatan ya? Masih di yang sama Bante, Sama ya. yang di inbox. Sekarang kita masukkan ke sini sudah ini ya. Kelihatan ya? Sudah Bante. Jadi di sini udah kelihatan bahwa di sini similarisinya 4% ya. Jadi artikel ini ada similarisi seperti ini, ada beberapa. Nah, kalau seperti ini, misalnya yang cek-cek seperti itu baru kita cek ya. Karena 4% ya, udahlah aman-aman saja lah gitu ya. Kalau aman persen, misalnya Jalan Tengah, apa, Majapahit pada, ini ya lumayan ya ini ya. Bedanya bertujuan apa.
Nah, ini ternyata ada beberapa pendidikan dari Prata hidup. Di sini ada beberapa poin. Karena ini adalah dhamma pada, nggak mungkin nggak sama ya. Nggak mungkin nggak sama. Ini kalau seperti ini apakah ini plagiat? Enggak, karena ada sumbernya ini loh ya. Tapi kalau persentasenya di sini sampai misalnya 20 lebih, ya gini-gini harus kita nanti dihindari, dibuang. Apalagi bahasa Pali gini pasti sama ya. Pasti ada online semua. Saya seperti ini, misalnya ada generasi dan teknologi. Nah ini bisa juga diedit nanti ya. Misalnya seperti ini, karena ini pasti ada semua online, nggak mungkin bisa dihindari ini. Karena nggak mungkin dirubah artinya. Ini sudah aman. Nah, ini jalan Trinyamya Duga. Nah, ini sudah ada semua pasti. Wah, ini konsep. Ini juga sama. Misalnya proses belajar, nilainya apa, gitu kan. Tapi kalau dari semua naskah ini kira-kira 64 halaman, 4% ya sudah aman lah ya. Kita agak aman lah inilah. Kalau ini nggak mungkin nggak sama ya, pasti sama. Karena ini dijadikan. Tapi ini kan ada sumbernya ya, ada sumbernya. Jadi tidak dianggap plagiat. Nah, seperti ini kan juga rangkaian urutan ya. Mesti yang 13 ini. Nanti di sini ada juga bagian 13 dari mana asalnya gitu. Yang sama. Misalnya sini juga begitu, 63, misalnya 63 bagian apa, di 63 ini juga ada misalnya gitu. Rata-rata kalau yang di similar ini pasti di web ya, di jurnal nggak dikenal. Misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita download ya. Kita download. Download, pilih yang atas ini ya. Current view. Berarti kan kita mau lihat mana yang ada, apa namanya, ada jangan original subtitle, percuma nanti nggak kelihatan. Kelihatan ya current ini ya. Iya, Bante ada. Nah itu baru di download. Nanti setelah download baru kita cek satu persatu dan itu diparafrase. Contoh yang misalnya yang banyak-banyak tadi seperti gini, lah ini bisa diparafrase seperti ini. Kita ambil misalnya di sini kita parafrase. Misalnya sampai di sini saja lah ya. Ya, karena satu kalimat inilah. Nggak bisa di sini. Kan saya ambil dari sini aja. Di sini kita akan cek lagi yang misalnya tadi yang agak banyak-banyak tadi ya. Kita misalnya parafrase. Misalnya seperti gini, ini kan lumayan ya. Ini. Misalnya kita parafrase yang, kalau ini enggak lah sedikit ya. Yang agak ini juga sedikit-sedikit aja. Misalnya juga boleh juga yang sedikit-sedikit ini juga boleh ya. Karena ini jadinya bukan jadi kayak gambar, nanti di tag-nya yang dicari ya. Di tag-nya. Jadi caranya harus telaten gini, dicek satu-satu mana yang perlu di, misalnya seperti ini parafrase, yang seperti ini parafrase. Saya parafrase dengan saya klip ya.
Misalnya ini saya klik. Saya klik sampai di misalnya di sinilah ya. Ini ya. Izin Setelah Bante, nggak kelihatan mana yang di blok. nggak kelihatan ya? Enggak. Ini kelihatan ini. Ya, Ya, kelihatan yang di. ya makanya yang tadi yang seperti itu sampai ke konsep apa mana, apa mada, saya klik ya. Kemudian saya mau masuk ke ChatGPT ya, biar marah perasa ChatGPT. Kita para prase di ini kelihatan nggak ya? Ya, sudah kelihatan. Yang ada Turnitinnya kelihatan ya? Eh, Tidak ya? Berbeda Bante. enggak, beda. Oh, oke. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan. Saya akan coba pakai ini. Tak copy ke sini ya. Eh, Kelihatan ini? iya, kelihatan. Mana prase misalnya ya. Ya, seperti ini ya. Mau nggak di para prase? Tadi saya hanya ini ya. Ini sudah diparapraskan ya. Di tadi di sini Buddha mengajarkan bahwa kehidupan merupakan ruang pembelajaran yang nyata. Jadi agak berbeda ya. Setelah saya dari sini akan saya paraprase lagi dengan lainnya. Saya mau pakai ini supaya membantu saya. Saya tulis ulang ya supaya bahasa Indonesianya baik. Ini diedit juga sama dia. Saya edit juga lagi. Saya coba lagi ya. Oh, sudah aman ini. Saya tulis akademi. Mau nggak di akademi aja? Akademi, oke, menyeluruh jadi holistik, merupakan. Nah, ini sudah jadi akademi tagnya. Izin Bante mau nanya, yang bagian Bante yang bagian Turnitin itu Bante screenshot ya? Atau copy gitu? Aku pada saat coba blog terus copy, pada saat paste di ChatGPT malah ke copy satu halaman full yang Turnitin itu. Karena apa? Karena jadi gambar Turnitin itu ternyata. Iya. Jadi di Tapi beda dengan yang punya Bante, pada saat aku coba yang dari Turnitin, copy image gitu kan. Terus paste di ChatGPT malah keluarnya satu lembar. Kalau yang Bante cuma poin yang ada warnanya itu saja. di crop ya, Oh, berarti gitu. Oke, baik. di crop bagian itu aja ya. Kelihatan ini ya. Iya, kelihatan Bante. Karena ini tidak sesuai dengan tata tulisnya ya harus saya rubah. Tata tulis di kampus tidak seperti ini. Nah, tadi harusnya waktu ini para prase sitasi halaman suta sesuai PTS gitu ya biar nanti benar gitu. Ini udah dibenerin kali ya ini ya. Oh, udah dibenerin sekarang. Ini udah dibenerin ya.
Hmm. Jadi kan kalau hal yang kecil-kecil gini kan nggak ada sulitnya gitu loh. Misalnya dari sini mau saya kembangkan lagi, kembangkan eh, tulisan 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 tersebut menjadi 5 paragraf, yang saling berkaitan. Misalnya gini ya. Oke ya. Udah 5 paragraf ya. Setelah seperti ini, ya kita harus tata lagi ya. Kita harus eh, perbaiki di sini supaya kalimatnya apa namanya, kita parafrase lagi, dari walaupun dari parafrase kita parafrase lagi. Nah ini kan masih ada juga yang kurang-kurang ya. Nah, udah ini kita tinggal benerin ini. Ini kan 3 kalimat-kalimat kecil-kecil ya. Sendiri merupakan adalah jadi merupakan, bukan suatu hal, bukanlah hal. Kemudian dipahami semata, hanya nah, ini kita ulangi lagi beberapa kali biar mantap gitu. Karena ini PTS-nya udah bener ya. Oh, ini masih juga apa namanya, medan, jadi arena spiritual apa. Lah ini nanti yang kurang enak-enak itu harus diedit sendiri ya. Baru lagi kita cek yang akademik lah ya. Hmm. Masih mungkin kurang mantep di sini ya. Kita mau pakai yang tempat yang lain juga boleh. Misalnya ini saya kurang mantap. Saya mau pakai misalnya ini pakai misalnya di sini ski space ya. Saya akan pakai ski space. Ya nanti di sini akan ngikutin ya. Ini sudah. Jadi Buddhism dalam pandangan Buddhis. Ini misalnya pendidikan dalam Buddhism. Ke- Kebenaran ini merupakan spiritual setiap apa lah. Ini masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Tinggal kejelian kita. Kalau misalnya Pak Mu, wah kurang mantep lagi gitu misalnya, silakan pakai yang lain, misalnya Quillbot ya. Misalnya kita pakai Quillbot misalnya, kita pakai para parser tool di sini. Banyak yang bisa seperti ini Quillbot juga lumayan ya di tanda-tandai gini ya. Di mana yang dirubah, kemudian yang cocok mana ya. Nah, kasih tanda holistik. Ini kan kadang-kadang ada yang nggak cocok ya, gini ya. Dia parafrase asal sembarangan. Dan ini harusnya kan nggak di parafrase, digabung. Nah ini kan nggak ikut paragraf ya. Bisa kita jadikan parafrase lagi, jadi lebih kelihatan ya.
Misalnya seperti ini, kalau yang kurang mantap nanti ya ditata lagi. Ini kan hanya membantu kita untuk lebih apa ya, ya kayak apa. Saya seperti ini kita anggap bagus gitu, kita anggap bagus misalnya ya kita copy aja. Setelah dari sini kita mau lagi kembalikan ke sini lagi, hasilnya bagus enggak gitu. Ya, silakan aja mau sampai bagus sekali gitu. Tapi ya kelamaan ya. Ya tapi namanya kita mau lebih bagus dan ini juga masih dianggap banyak yang ditulis pun dianggap masih kurang ya. Ya, bisa kita tata lagi seperti itu. Jadi akan menemukan hal-hal yang lebih menarik seperti itu ya. Artinya kan kalau sampai kesulitan untuk para prase, saya atur dan menulis ya. Jadi kalau menulis bingung, bisa penjelasan, Anda tulis sendiri juga, tulisan sendiri dibaca malah bingung gitu ya. Ya, Anda tulis kembali, tuliskan yang lebih jelas menggunakan tata bahasa Indonesia yang benar, dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Nah, masing-masing nanti kalau setelah selesai seperti itu, secara utuh Anda juga analisis kekurangannya apa karya Anda itu. Sesuai tidak dengan panduannya. Nah, Anda masukkan panduannya untuk melakukan analisis. Jadi kalau seperti itu nulis kan artinya kan nggak perlu lama-lama ya, lama-lama gitu. Nah, hanya memang kita sebagai penulis itu yang memahami substansinya. Lah kita ketika nggak punya pemahaman substansi yang baik, lah itu nanti bingung, bingung di situ. Jadi tujuannya tool mesin itu hanya membantu kita untuk memberikan informasi-informasi, kesemuanya sangat tergantung Anda sebagai penulis. Nah, keterampilan apa namanya Anda sebagai penulis itulah yang sangat membantu, sangat membantu. Jadi kalau Anda nulisnya kurang bagus, kurang apa, ya silahkan saja ditata dengan minta bantuan berbagai perangkat yang Anda anggap Anda percayai dan sudah Anda latih sendiri sesuai tulisan Anda. Karena ketika Anda sering gunakan mesin atau chat, Grok atau ChatGPT atau Kiwen atau DeepSeek atau Meta eh, yang sering Anda gunakan untuk nulis tesis Anda itu, Anda akan perilaku Anda menulis itu dipelajari oleh mesin. Nanti di situ ketika Anda menanyakan informasi apa saja akan di apa namanya akan dibantu seperti itu, akan dibantu. Jadi apa namanya eh, kita harus memang menggunakan berbagai platform di sini tujuannya adalah Anda cepat mendapatkan informasi dengan baik. Gitu, maksudnya gitu. Ada pertanyaan? Bante, saya izin bertanya ya. Itu tadi kan ada teknitin, maksudnya tuh saya udah buat apa namanya eh teknitin itu gunanya untuk apa sih? Untuk
saya juga kurang paham deh. Saya nggak ikut dari awal nih Bante. Mohon penjelasannya ya Bante. Eh, Cek Turnitin itu Pak, nanti untuk ngecek sejauh mana tulisan kita itu yang sama dengan yang ada di online. Kalau misalnya itu tidak ada di online, Bapak ketik ulang ya aman. Aduh, Tetapi kalau nanti di situ sudah ada aduh, di salah. online, ya tiba-tiba nanti kok lu kok 100% gitu. Gitu. Jadi kalau yang online, Turnitin itu kelemahannya. Kalau sumber-sumber tidak online, nggak bisa. Dari mana dapatnya kan? Nggak dapat. Tapi sekarang ini kan banyak informasi-informasi digital sehingga memungkinkan kemungkinan kita bisa sama. Walaupun tulis sendiri, sudah ada yang sudah pernah nulis seperti itu. Gitu. Bisa dipahami, Pak? Iya Bante, soal Bante. Ya. Jadi nanti kalau mau ngecek, ya kita ajarin dulu yang supaya jangan sampai salah ya. Kalau salah nanti saya 100%. Kita nanti yang tadi, panduan tadi diperhatikan betul, jangan sampai salah. Gitu. Bante, mau tanya Bante. Ya, Bante, kalau gitu kita berapa kali parafrase baru kita sesuai nanti, Bante? kalau kita baca itu sudah enak, Bu. Kok nak kalimatnya itu kita pikir kok bisa nyambung dengan yang kita pikirkan itu ya sudah, Bu. Sekali aja cukup ya. Kalau tadi kan saya dari sana dari sini kadang-kadang oh ini kok kurang bagus ya, kurang mantep. Cari lagi ternyata di parafrase dengan yang lain malah kacau, malah kacau. Kalau tadi dari Quillbot tadi kacau, kacau karena kan kemungkinan bahasa Indonesia di masing-masing mesin itu beda-beda. Tapi di ChatGPT jauh lebih baik karena udah mengikuti tata tulis sejak awal sehingga disesuaikan seperti itu. Jadi parafrase bisa juga menggunakan ChatGPT, menggunakan mesin-mesin yang lain. Yang penting prompt-nya ya, Bu ya. Prompt-nya. Jadi tidak harus banyak-banyak, Bu. Itu tadi kan sebagai contoh boleh beberapa kali atau satu kali cukup sih sebenarnya. Saya kalau eh, mengecek tulisan itu kebahasaan saya suka menggunakan AdGPT karena dieditkan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun dia yang buat nggak tahu kok lumayan bagus dibanding apa. Kalau nulisnya bahasa Inggris ya, kalau nulisnya bahasa Inggris enak karena apa? Ada Grammarly, jadi langsung dituliskan yang benar. Kalau kita nulisnya ngawur-ngawur masuk Grammarly jadi bagus sudah. Kalau yang bahasa Inggris gitu pasti bagus dan kemungkinan tingkat similarasi dan plagiasi kalau yang bahasa Inggris itu kecil, kecil. Karena di Turnitin sudah ngarai di apa di Grammarly ngarain gitu. Nah, kalau nanti yang membuat artikel yang bahasa Inggris mau dipublish bahasa Inggris, silakan kalau mau menggunakan Grammarly kita bisa berikan akses. Jadi Grammarly ya bisa kalau misalnya yang tanpa eh, dari Grammarly itu yang gratis itu bisa, tapi kan terbatas kalimatnya, Bu. Kalau yang berlangganan satu artikel bisa langsung sekali, langsung dibenerin gitu di artikel itu sendiri. Jadi kan sekarang tulis menulis itu ide-ide kita itu terbantu banget ditambahin dengan informasi-informasi dan materi-materi dari yang lain. Maka mahasiswa kadang-kadang kita kan agak nyepelekan ya ngapain kok pakai saya nggak mantep lah kenapa pakai AI gitu loh. Kita jangan melihat itu AI, tapi apa sih sebenarnya yang bisa kita manfaatkan membantu kita memberikan informasi yang cepat dan tepat. Kalau Anda baca sendiri kadang-kadang nggak cepat, nggak tepat. Nah, daripada kita nggak cepat, nggak tepat, kenapa ada yang cepat dan tepat kita nggak mau gitu loh. Jadi kalau bisa 10 kali lebih cepat, kenapa harus 2 kali mundur gitu loh. Gitu. Jadi mesin ini tidak ada artinya apa-apa ya.
Jadi ChatGPT atau AI itu nggak ada artinya apa-apa ketika kita nggak punya ide apa-apa. Kalau sudah punya ide apa-apa, kemudian kita sudah mengalurkan alurnya seperti itu. Nah, nanti di pengembangan bahan ajar kita akan tambahkan beberapa pemahaman prompt ketika nanti sudah mulai menulis modul dan nulis buku. Latihan nulis modul dan nulis buku. Nanti bagian yang nulis modul dan buku, nanti kita akan perdalam di situ ya. Jadi Bapak Ibu nulis modul itu nanti nulis buku itu tidak susah gitu loh. Tidak susah. Tapi di sini kan kita nulis proposal ini kok rasanya susah ya. Susah karena kita nggak tahu alurnya yang mau dipikir apa. Tapi kalau Anda misalnya bingung aja, mending menggunakan AI nanti akan diarahkan ya. Sehingga Anda mempelajari, oh ini kontennya ini kurang tepat kalau ini saya ambil dari sini. Nah, nanti justru Anda banyak pengetahuan dengan menggunakan AI itu. Karena dapat informasi banyak. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. Ini terkait dengan untuk ngecek dan bagaimana kita memparafrase, setelah diparafrase hasilnya kayak apa. Lalu bagaimana Bante, saya kan nggak tahu apakah paragraf saya antara paragraf sudah runtut. Maka Anda analisa setiap paragraf itu. Eh, Anda kemudian Anda masukkan dalam saya 5 paragraf bersamaan. Tolong apakah paragraf saya ini koheren antara paragraf pertama, kedua, ketiga. Apakah ada saling keterkaitan? Tolong susunkan eh, eh, yang lebih koheren antara paragraf ini. Jadi itu kita kan membantu ya, membantu kita untuk oh paragrafku oh connect ya dari pertama kedua lah. Jadi yang ngerti adalah yang nulis, orang lain nggak tahu. Mungkin kalau bahkan dosen penguji pun kadang-kadang nggak tahu, kecuali Anda keliru banget gitu loh. Dari cerita apa tiba-tiba kok satu cerita singkong tiba-tiba kok Anda bilang keju gitu loh. Jadi kan, oh ini temanya singkong dan keju atau ini bicara soal apa namanya ubi-ubian tiba-tiba ada keju gitu loh. Kan jauh gitu loh. Kecuali memang ceritanya singkong dan keju. Gitu. Saya rasa semakin lama bahwa eh, perkembangan-perkembangan AI itu semakin memanjakan kita untuk apa namanya mengeksplor dan berselancar dan kita akan lebih cepat dibanding kita baca buku sendiri. Baca buku sendiri terlalu lama ya. Tinggal tak carikan misalnya di buku A diupload carikan yang sesuai dengan paragraf ini. Nah, kan lebih gampang gitu ya. Lebih gampang buat prompt dibanding mikir. Nah itu di mesin-mesin yang cukup canggih itu udah. Maka kalau satu tema itu jangan ganti-ganti uh, new chart. Satu tema misalnya bab satu ya bab satu semua gitu biar Anda chat informasi parafrase apa itu satu. Jadi satu seperti ini misalnya contoh misalnya di sini ketika kita ngedit begini satu ini dikasih judul yang memang khusus untuk ngedit gitu. Sehingga nanti ketika masukkan data apapun langsung gitu loh. Misalnya di sini saya carikan tuliskan misalnya 5 referensi Sutta sitasi halaman Sutta sesuai PTS jurnal Q1 sampai Q3 Sinta 1 sampai 3 minimal 2020
tulis ulang ya, tambahi ya, tulis ulang dengan 5 referensi UTA ini ya 2020 paragraf ini. Paragraf paragraf ini. Saya mau ngambil dari paragraf ini ya. Saya tulis sini. Kan saya masukkan begini. Gimana? Udah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Jurnalnya juga ada 1, 2, 3, 1, 2. Wah, hanya 2 aja dia. Oh, hanya 2. Artinya ini misalnya begini. Jadi ketika seperti ini nanti kita tinggal kembangkan ya. Eh, bibliografi, footnote, gaya apa? Misalnya referensi apa apa stil misalnya ini ya supaya keluar sini. Ini sudah di Tipitakannya terjemahan sudah dapat. Semuanya juga sudah dapat ya. Ini ada DOI-nya juga. Tapi hati-hati DOI-nya ini palsu atau tidak. Harus dicek. Kalau lagi saya ngulang yang misalnya yang paragraf ini ya, saya hanya taruh di sini tanpa saya kasih perintah yang pertama tadi, ini otomatis akan ditulis lagi seperti itu. Kan dituliskan begini ya. Kan otomatis ya. Jadi kalau apa namanya mesin yang sudah dilatih, kalau misalnya ada yang salah, apa namanya ngutipnya, misalnya seperti ini, mungkin ada yang salah gitu misalnya. Ini kan udah benar ya. Ini udah benar, tinggal apa namanya hapus PTS-nya. Ini juga benar. Nah, ini juga benar ya. Masalah suta itu sutanipata. Ini apa Mada Suta ini juga benar Anggota Nikaya 1. Artinya ketika kita dapat seperti ini, kita tuh dapat informasi baru gitu ya. Kan pasti baca ya. Dengan baca kan, oh saya dapat pengetahuan baru gitu loh. Yang semula saya nggak pernah pikirkan. Oh ternyata nulisnya begini ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan bagaimana? Misalnya di sini ini ya. Ini tulis ulang dalam 2 paragraf. Paragraf akademik, dan ilmiah. Taruh gini ya. Ya. Dituliskan akademik ilmiah ya. Drama sebanyak 2 paragraf.
Jika Anda ingin versi dijadikan bagian artikel jurnal, saya siap. Apa namanya, hingga referensi ini juga semangat berkarya. Lu kok tahu Bante ini? Itu Bante pernah memperkenalkan diri gitu Bante. Tuh. Jadi apa namanya, jika Anda ingin versi ini jadikan jurnal, ya gitu aja, ya langsung ya gitu. Ini kan dijawab, udah gitu. Nah ini dibuatin ya, dibuatin lagi versi jurnal ini. Jadi apa namanya, beda ya kalimatnya. Nah kalau maka akun Anda yang sudah Anda latih dengan baik itu, ya jangan ditinggalkan, ganti akun baru nulisnya, nanti nggak connect. Jadi kalau sudah tadi kan seperti ini tinggal ini ada kikinya, bener nggak ini ya? Bohongan nggak dia? Kita buka, bohong nggak? Mau bohong. Kalau gitu kita cari ininya, eh, judulnya ini. Bener nggak ini? Saya cek dulu di tempat lain. Jadi kadang-kadang apa namanya, suka-suka ya, suka-suka gitu. Buatnya sembarangan. Padahal nggak ada gitu. Dia pura-pura sok ilmiah. Yang lebih terkait malah bukan ini judulnya. Hmm. Ternyata ini tidak ada. Yang bawahnya coba ya. Kita carikan bener nggak ini Sinta itu. Bohong-bohongan nggak gitu. Sama juga ya. Nah, ini masalah ini. Kalau jurnal-jurnal mending tidak usah di sini. Menyesatkan. Tapi coba saya pakai yang lain. Saya pakai misalnya konsensus ini ya. Ini saya pakai konsensus, bener nggak ya? Hmm. Oh, kok masih ini ya? Saya konsensus. Hmm. Ini bener nggak dia? Kalau di konsensus.
kita coba cek ya ini bener nggak itu, atau bohong-bohongan gitu. Referensinya bener nggak? Kita hanya mau meyakinkan ini bener nggak gitu aja. Kalau yang latah harus pasti aman lah ya. Bante, yang Hmm. konsensus ini yang berbayar ya Bante ya? Iya, Oke, baiklah. jadi saya cek ya ini ya, bener nggak ini? Atau bohong-bohongan? Oh bener, dia nggak bohong. Jurnal satu nggak bohong, yang kedua bohong nggak ya? Nah, kedua juga nggak bohong. Ini juga, yang tadi ini juga Sinta ini ya, Sinta. Yang ketiga bohong nggak dia? Oh nggak juga, aman ya. Tiga, yang keempat, oh nggak bohong, bener. Juga keempat, ya bener ya, nggak bohong. Bante tahu bohong atau enggak dari mana Bante? Tahu benar bohong atau enggak? Ya setidaknya saya bingung. Ini Pak, yang doi-nya ini loh, yang DOI-nya ini kalau diklik nggak keluar berarti bohong Pak. Nah ini ada juga ya, ini apa namanya, eh, humanistic mindfulness, ini untuk sekolah ya, kita cek ternyata oh oke. Karena ini ya harus bayar kalau download, tapi kan udah tahu bahwa yang penting kan citasinya ini ya. Bante izin kalau konsensus bayarnya di mana ya Bante? Di konsensus ya, di sini konsensus sendiri, tinggal ini di update situ. Maaf, maksudnya belinya di mana Bante? Iya, di konsensus. Konsensus.apf. Kelihatan ini ya. Iya Bante. Saya Di, pikir terkoneksi sama ChatGPT, enggak ya Bante? Dia bukan punya ChatGPT ya Bante? bukan. Tapi kalau mending sama emailnya nanti kalau langganan. Oh, oke. Oke. Ini di bawahnya ada Our GPT, itu bukan yang Iya, lambang GPT Bante. iya. Tapi kalau Link ya Bante? nanti ke sini kan nggak pakai, saya pakai email lain yang pakai eh, konsensus ini. Oke. Jadi kalau misalnya langganan ChatGPT, nggak usah langganan konsensus, aman lah. Karena buat nulis juga, misalnya langganan sebulan aja gitu. Atau cari yang beli yang murah-murah, yang share itu. Yang penting kan bisa gini kan, yang bisa share itu. Nanti ada di ChatGPT-nya, itu ada di apa ya? Kalau sini GPT, tapi nggak explore apa-apa gitu loh. Ada yang explore di situ ya. Kalau explore gini kan macam-macam seperti gini loh. Mau riset, berarti pakai ini. Ada scholar, ada konsensus, ada ini, ada AI detektor. Maaf Bante, ini berarti ChatGPT Premium dapatnya sebanyak ini ya Bante ya? Iya, iya. Ini Oh, ini banyak lagi nih ke sini nih. Jadi misalnya gambar bisa juga, mau nulis, ini juga ada untuk nulis, mau kok mau apa. jadi kalau udah member ChatGPT dapat konsensus gratis gitu Bante atau gimana Bante? Sebenarnya nggak gratis, tapi di situ udah cukup lebih bagus Oh, malah. oke. Lebih bagus dibanding yang langganan proses sendiri. Oke, terima kasih Bante.
Jadi apa namanya, ini kan ada sekolah ini juga hampir sama hasilnya kok. Kemudian detektor untuk deteksi kita sudah menggunakan atau tidak. Ini lagi kalau diklik banyak lagi ini, ada finansial, PDF reader, ski space juga bisa di sini ya. Ini ya kalau sedang nulis ya rame-rame gitu. Langganan satu akun. Satu bulan dikeroyok banyak orang kan aman. Ada maksimum penggunaannya nggak ya Bante? Kalau Enggak, nanti kalau menggunakan paling ditanya apa namanya aktivasi yang utama ke email yang utama tuh. Saya mau ber 6 digit gitu untuk dimasukkan kita, nah sudah connect. Berarti nggak bisa berbarengan ya Bante ya di dua device gitu. Bisa, Bisa. Misalnya saya bisa, dan Bante menggunakan akun sama berbarengan bisa Bante. bisa. Misalnya Oke. di HP ini saya gunakan ya sama aja bisa. cuma mungkin nanti kecampur gitu ya Bante ya. Enggak, nanti kalau gitu caranya kan apa namanya judulnya kan sendiri-sendiri Iya, gitu loh. Misalnya joinan, misalnya Mary sama Alfred sama Jesslyn ya nanti kasih kode waktu setelah tulis pertama ya J gitu kan. J J J, Mary Mary Mary. Nah, aman itu. Jadi kalau rame-rame ya tapi coba dulu lah beberapa orang gitu nanti baru join-join gitu. Ya kalau supaya irit ya gitu bareng-bareng lah. Ngapain kita bikin yang susah-susah menggunakannya nggak setiap hari gitu loh. Jadi itu caranya. Kalau enggak ya cari di Shopee beli gitulah. Kan ada yang murah-murah gitu kan. Ya, ya join-join tapi kan yang penting kan dapat ininya loh. Kalau seperti tadi yang contoh pakai yang riset tadi pakai konsensus, ternyata kan jurnal-jurnalnya juga aman gitu loh. Aman gitu loh. Bante izin bertanya, Ya, seandainya mau sharing apa akun itu berarti kan ini ya kita pendaftaran awalnya itu bukan pakai Google ya Bante ya, tapi pakai emailnya masing-masing, email yang akan digunakan itu ya, biar bisa nanti ke connect dengan misalnya ada teman yang mau menggunakan, tinggal masuk menggunakan emailnya ya Bante ya, bukan akun Google-nya ya Bante ya. akun Google bisa Bu. Kalau itu bayar ya tetap sama. Oh ya, baik Bante. Terima Sama aja. kasih. Sama aja. Jadi saya nggak tahu kalau dicoba di mesin lain, misalnya di Grok ya, kita nyoba Grok ya, bener nggak Grok itu nanti. Kita cari yang tadi kita kerjakan, tercampur-campur nih. Saya coba juga tadi GPT Plus juga hasilnya lumayan, lumayan. Bawaan apa tadi yang dari sini tadi. Skillspace juga lumayan ya. Skillspace juga lumayan. Jadi beberapa yang memang misalnya kan seperti gini kita coba di Grok ya.
Grok juga dia benar-benar gitu loh. Kita nyoba-nyoba banyak hal nggak apa-apa, yang penting apa namanya mahasiswa juga tahu yang mana yang lebih gampang. Misalnya seperti ini ya, saya 3 referensi, tak ganti misalnya 5 ya, kemudian 5 jurnal juga. Terkait dengan landasan filosofi terkait dengan ini ya, kita coba ya. Lumayan dicarikan juga 5 citasi ya. Minta referensinya ditulis ya. Nulis lagi. Nanti kita cek DOI-nya bener nggak ya. Hmm. Tuliskan daftar pustaka apa dan DOI ya, sama DOI-nya lah suruh nulis ya. Ini saya mau ngecek aja apa namanya bener nggak gitu loh. Oke ya, kita cek ya DOI-nya bener nggak ini ya. Nah, ini juga agak ngawur ya. Lagi kalau sekarang kan bener nggak gitu ya. Banyak yang ngawur juga. Karena ya kalau berat, saya kadang-kadang ngawur, dia ngawur aja. Yang penting pura-pura bisa gitu. Padahal sebenarnya bisa kalau yang pasti yang bayar bisa gitu. Tapi nggak juga, ChatGPT bayar pun nggak bisa juga. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan yang pakai Deep, misalnya ya, kita menggunakan apa seperti tadi ini, eh, misalnya ini kita pakai ChatGPT ya, yang pakai pencarian mendalam, yang ini pencarian mendalam, riset mendalam. Yang gratis juga ada ya. Ada nggak yang gratis ya? Yang ini riset mendalam ini loh, Deep. Ada harusnya ya, sama kok. Apakah ini untuk uraian artikel ilmiah?
Iya, eh, nomor 4. Hmm, 4. Saya mau ya nomor 4, 2, dan 4 misalnya ya. Biar ditulisin mendalam. Nah, kepentingan untuk nulis artikel ya. Yang gratis dibatasi Bante, 5 kali aja. Oh, 5 aja ya? Kalau yang saya sih mungkin saya pernah pakai, jadi nggak tahu nih hari Oh, atau berapa kali nih. 5 kali dia bilang. Tinggal 5 lagi katanya. oh, berarti kan lumayan ya. Sehari ya? Apa selamanya? Belum coba Bante. Nggak pernah dicek. Tapi mungkin mudah-mudahan sih per hari. Nah, kalau per hari kan masih aman ya. Jadi riset artinya dia meneliti sampai dari berbagai sumber ya. Saya kira kita banyak cara yang kita bisa gunakan untuk mengembangkan supaya kita eh, mencari sumber-sumber referensi gampang ya. Kalau toh kepepetnya nggak bisa cari referensi seperti itu ya, carinya di secara terpisah dengan ski space di tempat yang terpisah. Eh, Konsensus itu juga ada yang free ya, free juga bisa. Konsensus itu free juga bisa. Ada pertanyaan silakan. Saya kan nyoba yang konsensus yang eh, free ya ini ya, free. Ini juga dituliskan ya, ini ya. Nah, ini juga dituliskan jurnal-jurnalnya juga kelihatannya sih aman ya ini, karena ada di bawah ini. Ini ada di bawah sini. Ini pasti aman ini karena ini kan ada di sini semua. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 ada semua ya. Coba ini kita buka. Oh benar ini ya. Yang free juga bisa ya konsensus ya. Juga tata tulisnya juga lumayan lah, sudah benar lah. BTS-nya ini. Nomor 6 ini juga benar. Nomor 2 kita klik nomor 2 ya. Benar kok. Ini benar ini. Walaupun memang sedikit ya, tapi abstrak kok lumayan lah ya. Di sini bisa juga citasi kok. Kalau open karena open PDF, saya rasa bisa juga ini karena kalau open access dia. Bisa juga open access kalau yang open access ya. Ini bisa juga ini.
yang free bisa juga lah. Nomor 1, kita coba ya. Full access juga kelihatannya desain. Oh, enggak. Ya, karena ini buku, jadi oh bisa juga ya. Oh bisa juga, aman. Nah, lumayan lah ya. Hmm. Konsensus lumayan lah. Ini sampai 6, berikutnya 7, 8 juga ada banyak ya. Ini teori yang lain, Buddhism, view untuk orang dewasa. Ke bawah juga banyak lagi jurnal-jurnal yang dekat-dekat dengan yang kita mau nulis di atas tadi. Ya, jurnal-jurnalnya juga tahunnya sesuai yang kita minta kok. Ini Q1 malah. Kelihatan ini ya. Kalau open access nggak tahu di sini bisa. Oh, bisa juga open access ini ternyata. Jadi kalau kita lihat-lihat ini kan nanti kan ketemu, oh ini dapat apa gitu ya. Temuannya apa? Ini kebanyakan sana juga lebih ke artikel review kok ya. Hmm. Tapi ini SCR-nya P1 SCR score ya. Hmm. Lumayan kalau cari-cari jurnal di sini kan tahu mau publish di mana yang mungkin berapa gitu misalnya ini kelihatan. Berarti bisa ya kita di sini ya, yang free, yang konsensus.app, app ini bisa juga Anda pakai email biasa, lumayan yang gratis juga lumayan. Jadi teman-teman apa sumber Buddhis ya. Bagaimana untuk ngecek misalnya sumber-sumber suta tadi? Ya Anda cek ke sumber sutanya, ada di mana posisinya, apa gitu ya. Ada pertanyaan? Saya informasikan besok siang jam 12 itu ada seminar internasional di kampus ya. Kalau ada yang mau ikut tinggal nonton di YouTube-nya aja. Dari Oh, Asian Study. Hmm, Baik, Bante. Terima kasih atas infonya. ya. Di Smart Muka TV ya.
dari sana. Karena kebetulan apa namanya ini waktu Waisak yang lalu baru ada kabar dari sana, jadi baru tahu. Mungkin baru bisa ngasih tahu fitnya. Ada pertanyaan teman-teman yang masih bingung terkait tema-tema, mumpung belum terlambat, tidak ada kata terlambat. Jadi kalau membuatnya ingin cepat-cepat ya, tadi targetkan tadi pakai konsensus, pakai yang lain gitu, biar cepat dapat informasi. Jadi kalau setiap paragraf Anda buat, tolong cariin setiap paragraf untuk nyarikan 3 referensi kan, oh keren ya. Dan apa namanya kecenderungannya konsensus itu eh, tidak terlalu pinter, tidak terlalu pinter dalam menyusun kalimat, maka harus diajarin yang pinter. Misalnya ini ya, misalnya seperti ini. Ini di sini jauh lebih malah lebih bagus di sini. Misalnya selain itu proses pembelajaran juga menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dan pengembangan diri berkelanjutan atau SIGA sebagaimana dijelaskan dalam Samhita Nikaya tentang fisika banyak. Pembelajaran ini bersifat kontekstual dan menunjukkan aktualisasi diri nilai Dharma dalam kehidupan nyata, bukan sekedar pengetahuan proses, ada langsung di sini, lumayan ya. Kemudian dalam konteks pendidikan modern, pendekatan ini mendorong pembelajaran transformasi mendekati pentingnya. Ini di sini jauh lebih bagus dibanding yang di ChatGPT ya. ChatGPT cara merangkainya, tapi di sini pakainya note seperti ini ya. Ini juga gitu. Jadi sudah dikonekkan dalam apa? Lumayan ya menurut saya. Lumayan banget ini menurut saya ini. Nah, setelah gini ini ya supaya nanti bagus ya baru di apa namanya ini di parafrase seperti itu ya. Coba kita cek parafrase dari konsensus ini seberapa banyak apa namanya dia mereviewnya. Ya lumayan lah ya. Tidak terbatas hanya misalnya gini kan tidak hanya terfokus misalnya ya. Tinggal diklik, diulangi lagi gitu. Baru ketemu yang paling bagus gitu ya. Ya lumayan udah sekali aja udah oke ya. Dari konsensus bahasanya lumayan. Ini akademiknya akan dibenerin. Ini tinggal formal kayak apa. Jadi jangan lupa ngedit-ngedit yang seperti ini ya. Begini-begini harus diedit. Seperti ini eh, misalnya di tempat kerja ini dibuang saja langsung gini. Ini ya, langsung tambah titik. Gitu. Hati-hati, jadi harus di titik. Kalau nggak titik itu kelihatan ambil di konsensus. Kalau saya ngoreksi gitu ya. Maka dikasih perintah, tolong citasi suta seperti ini, gitu biar benar. Jadi setelah gini baru harus diedit karena ini nggak boleh nulis begini ya dalam tesis ya.
Jadi kalau seperti ini berarti ini dihilangin. Yang diambil ini saja, dipindah ke tempat saya pindah ke sini. Terakhir sini baru saya kasih tanda. Nah kan seperti ini kan membantu ya. Itu ini baru saya praktek sati ini dalam konteks ini kita beri tanda begini ya. Harus telaten dong. Sudah dimudahkan kok nggak mau telaten. Kita cek lagi baru disesuaikan ya. Ya, ini kan sudah disesuaikan lagi. Nah, lagi. Ini juga begitu. Kalau seperti ini tinggal kita ambil dari sini, eh, kita taruh di tempat ini sudah selesai ya, sudah bisa gini. Kok ada yang huruf besar, ada huruf kecil, yang mana? Huruf besar, huruf kecil sama, boleh. Yang penting konsisten. Kalau kecil kecil semua, kalau besar besar semua gitu. Ini ya, contoh seperti ini kalau sudah diedit gini dibenerin lagi, ada teredit nggak kalimatnya. Oke ya, ini kan udah oke seperti ini kan tinggal apa? Oke lah, copy paste gitu ya. Ini tinggal di sini. Sebagaimana kemudian kalau sutanya aman, tapi ini nggak, sambutan nikahnya nggak boleh lah ya. Ini langsung kita ambil aja. Nanti misalnya dijelaskan dalam fisika ya. Misalnya seperti ini. Ibu pindah ke belakang. Ini ya. Baru kita tulis ulang. Kalimatnya bagus tidak. Gitu. Oke sih ya. Udah aman ya. Bagaimana Bu Prati? Sudah berapa persen proposalnya? Nah, mulai Bante. Proposalnya ya, itu lagi bab kedua, cuma bab keduanya mana Bante ya? Proses Bante. Ya, Nanti Bante kalau ke Jambi mau mau minta petunjuk nih Bante. ya. Oke. Mungkin tanggal 2 sore-sore boleh lah. Tanggal 2 selesai boleh ya Bante ya. Bante kalau boleh tahu Bante ada di Saya ngerti ya. tinggal di Saya mana? ngerti kali. Kaki Kirti ya Bante ya. Sore-sore boleh Bante ya. Nanti cara hubunginya saya boleh izin WhatsApp atau apa Bante ya. Ya. Ah, terima kasih Bante. Mas Alfred gimana? Udah berapa persen? Sudah di bab 2 juga Bante, tapi masih cari-cari referensi dari apa namanya? Dari library-nya Semaratungga Bante. Oh, ya jangan dari Prisma Tunggal aja, ya yang lain juga biar lebih banyak ya. Susah mencari yang sesuai standar gitu Bante. Maksudnya yang S2 dan agama Buddha tuh cukup susah. Enggak lah.
Maaf teman-teman, sinyal Bante lagi freeze ya. Iya. Bante. Hilang ya Iya, dia. tadi hilang Bante. Duh, ganti HP aja lah. Ya kan internet pakai apa ya bilangnya cepet, tapi kenyataannya juga nggak cepet ya. Tadi Mas Afra tadi cari referensi apa ya tadi ya? Dia carinya apa ya? Nyari ini sih Bante, apa format yang sekiranya cocok gitu Bante. Maksudnya format apa? Format buku atau format tesisnya? Eh ya, jadi pengen lihat kalau orang tuh kira-kira gimana gitu. Oke. Kita cek ya. Ada kesulitan nggak Mas Afet carinya ya? Maaf Bante, maksudnya kesulitan gimana Bante? Ya cari informasinya gitu. Mungkin saya lagi nyari-nyari ini sih Bante, orang jalannya seperti apa gitu. Maksudnya eh kalau ngerjain bagian ini itu kurang lebih butuhnya gimana gitu. Jadi Gitu ya. sambil nyari-nyari sih kemarin Bante. Oke. Ya, bisa begitu caranya. Jadi melihat punya orang itu bukan lihat isinya, tapi cara memaparkannya ya. Lebih begitu.
Kalau misalnya ini contoh eksperimen ya, ini masih proposal ya. Ya melakukan eksperimen ya. Coba saya cari yang tesisnya yang jadi ya. Ini contoh tapi ini dari yang eksperimen ini. Pengaruh pendidikan lingkungan hidup dan mindfulness terhadap perilaku pro lingkungan di anak SMA ya. Di apa namanya ya nggak usah panjang-panjang ya nulis itu. Di apa namanya kira-kira ya nampilkannya gini lah ya. Kalau buku ada jurnal beda lagi ya. Ya, jurnal ya 10 tahun ya boleh lah. Kira-kira begini cara memaparkannya. Di masing-masing punya cara memaparkan beda-beda ya dari latar belakang itu. Yang penting kan alurnya gimana gitu ya. Ini ketika kita bicara dari lingkungan hidup, ini dari ya pemerintah kemudian di counter dengan penelitian ya. Jadi boleh juga di dalam paragraf ini boleh juga dengan model kayak begini ya. Beberapa orang ngutip pendapatnya gini boleh ya. Saya seperti ini. Jadi ketika ada beberapa hasil penelitian yang sama, misalnya seperti gini, boleh begini ya. Jadi boleh lebih dari satu. Itu cara apa? Cara memaparkannya untuk dijadikan sebagai ini. Itu Mas Hafid. Jadi di sini dia apa? Siswa sebelum memiliki pengetahuan teks yang cukup untuk pro lingkungan. Kemudian setelah karena ini kan uji sebelum sudah ya. Di ada 5 hipotesis yang digunakan. Di tujuannya pun ada 6 karena dia mengambil 6 karena ada sudah sebelum kemudian 3 sebelumnya.
Ya, kebaruannya juga gitu ya. Bante, maaf mau Di, bertanya kalau untuk state of the art ini tuh kita menuliskan perbedaan dengan penelitian yang menjadi sumber inspirasi atau gimana ya Bante? eh, ya boleh yang berinspirasi atau yang memang membedakan dari penelitian-penelitian yang dianalisa ya. Yang beda di mana gitu loh. Jadi Jadi, misalkan hmm, inspirasinya dicarinya di SD, sekarang saya mau SMA, itu bisa ya Bante? Apa gimana? eh, itu kan kalau itu kan tempat aja ya, lingkungannya ya. Bisa Oh, atau metodologi. misalkan variabel satunya eh, Hmm, dia ada dua variabel, tapi yang saya cuma ambil salah satunya, terus saya gabungin dari penelitian lain, salah satu variabelnya saya ambil gitu ya Bante? Atau gimana? eh, yang jelas bahwa kalau ada penelitian yang bedakan apa antara penelitian yang Anda ambil dengan yang sudah. Itu state of the art ya. Jadi kan kalau seperti ini, kebaruan penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rujukan indikator variabel lokus dan objek yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karena di atasnya kan udah ada, ditunjukin. Hmm. Ini mampu menunjukkan seperti ini. Penelitian memadukan lingkungan pendidikan, lingkungan hidup, tidak ada ini misalnya gitu loh. Oh, baik Bante, udah paham Bante. Terima kasih. Jadi ketika sebelumnya kan mengkaji misalnya ini penelitian sebelumnya relevan edukasi lingkungan, ini nilai pola pikir. Ini Bandung program Adiwiyata, hasilnya menunjukkan kedua variabel terhadap intervensi nilai pola pikir perilaku lingkungan. Penelitian dilakukan oleh Utomo tentang perbandingan sikap dan perilaku sekolah, kemudian memiliki program Adiwiyata. Penelitian ini menunjukkan Adiwiyata menjamin bentuknya perilaku peduli lingkungan. Walaupun aspek pengetahuan siswa di Wijaya lebih tinggi daripada non Adiwijaya. Ini kan perbandingan ya. Tetapi perilaku lingkungan yang dipraktekkan kedua mendapat skor yang hampir sama sikap perilaku lingkungan. Nah, perilaku real yang dilakukan siswa non Adiwijaya dapat diberi pengetahuan eh, ekstra ekstrakurikuler, media sosial, dan yang lain. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gates di sini korelasi mindfulness terhadap perilaku ekologi. Ini meningkatkan mindfulness terhadap semua momen. Nah, ini kan meningkatkan perilaku lingkungan. Jadi ngeklaim bahwa ada dengan rujukan indikator variabel lokus dan objek ini yang belum dilakukan sebelumnya. Jadi memang kita dalam apa namanya di kebaruan ini tidak perlu diceritakan. Mestinya dari bab 2 kajian pustaka itu yang diperas kemudian dituangkan di sini. Balik, Mas. Jadi boleh mengkaji di bab 2 dulu kajian pustaka, setelah itu baru dituangkan di sini. Ambil yang penting-penting yang memang berbeda. Iya Bante, baik. Untuk bab 2 baiknya dari kerangka ini dulu ya Bante. Kerangka berpikir dulu atau Ya, dari kajian hipotesis pustaka dulu Bante. itu. Ini kan dari kajian pustaka ya. Kajian pustaka, kerangka teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Nah, sebenarnya kan hasil kerangka ini kan yang dibahas di bab 2 ini menggambarkan menemukan kebaruan yang tadi dimasukkan di depan tadi dari kajian panjang lebar ini yang mendukung teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ini kan banyak jurnal-jurnal yang dikaji ya, di mana apa tentang apa seperti itu.
baru dihubungkan dengan agama Buddha, baru ketemu gitu ya. Ini baru di sini nih. Jadi di akhir kajian itu menemukan bagaimana sih yang diharapkan di situ. Dari kegiatan apa, kemudian memberikan apa, baru kemudian diturunkan dalam pro lingkungan itu apa kajian teoritisnya. Maka di akhir dari kajian teori ini nanti akan ada kisi-kisi yang akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat instrumen ya. Paling enggak ada statement yang dituliskan. Ini misalnya di sini. Masih ada pendidikan lingkungan hidup ya. Jadi pada prinsipnya teori atau variabel itu menghasilkan definisi operasional yang akan dimasukkan di bab 3 ya. Dari sini. Ya, nanti kan sambil berjalan waktu ketika ini kurang di proposal itu tinggal ditambah ya. Jadi ada apa namanya kerangka ini masuk di sini gini ya. Kelihatan kerangkanya kayak apa arahnya. Ya mau diadaptasi untuk sebagai penelitian model eksperimennya itu. Nah, mindfulness pun di akhir pembahasan mindfulness itu ada definisi operasional mindfulness itu kayak apa. Di bagian akhir eh, dikaitkan dengan kayak apa. Nah, ini pakai kemudian mengkaji apa namanya FFMQ, kemudian baru apa namanya mengeksplor banyak hasil penelitian. Yang penting kemudian mendapatkan apa namanya hasil yang akhir mindfulness itu kayak apa yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengacu kepada ini yang digunakan ya. Jadi mengacu kepada 5 mindfulness question sebagai variabel 2. Jadi setiap kali akhir gini kalau sudah ada seperti ini nanti di metodologi gampang ya. Nah di sini kalau perlu dijelasin lebih rinci poin-poin apa yang akan dijadikan konsep ini, konsep interbeing. Ini ada dijelasin juga kan, seperti itu. Jadi memudahkan ketemu teori, kemudian langsung diarahkan seperti ini. Nah ini desain untuk kerangka pikir yang untuk apa namanya pretest post-test. Pretest, ini pretest, kemudian ini intervensi post-test. Pretest tanpa intervensi post-test. Karena eksperimen ya. Kalau ini meneliti tentang hubungan variabel tadi, kerangka berpikir pada pengaruh ini, dan harusnya ini ada garisnya ke bawah sini, tarik ke kanan ya. Ini enggak di hanya 2 saja yang diharapkan. Hipotesis 6 itu di sini 3, di sini 2 di atas. Jadi alurnya jelas gini ya. Kalau Anda misalnya meneliti 3 variabel berarti ada di sini aja. Tidak ada yang kedua ini. 3 ini garis ke bawah ini, kemudian ditarik ke kanan. Berarti environment education dan mindfulness terhadap pro environmental behavior-nya. Berarti ada 3 hipotesis. Lebih ke sini ya. Jadi dia menggambarkan secara hubungan teorinya, intervensinya kayak apa, digambarkan begini ya.
lebih jelas jadinya. Ini yang apa namanya, ya contoh aja lah ya. Ya nggak bagus-bagus tapi contoh lulus gitu loh. Kan kuliah yang penting lulus ya. Nggak usah bagus-bagus buatnya tapi lulus gitu. Ada pertanyaan? Tadi ada gambaran ya Mas Abed ya? Iya Bante, aman Bante. Gimana Jesslyn? Udah aman? Ya, overall aman nih ya. Kemarin saya udah sempat baca-baca dan udah cari chat GPT. Intinya saya mau tentang yang variabel Y itu tentang minat mengikuti eh, sebuah kebaktian. Nah, saya udah sambil nyari-nyari X-nya kan. Nah, kemarin sempat nyari tentang X-nya itu kualitas pelayanan. Udah dapet grand teorinya tentang teori yang serkual itu. Nah, sampai di sana aku masih cari-cari yang lain lagi biar nanti sama lagi belajar di YouTube gimana buat cara latar belakang untuk penelitian kuanti gitu. Masih sampai di sana. Ya pengetahuan kuanti kemarin latihan pakai prom itu ya gampang ya. Iya. Kalau digunakan membantu untuk mengeluarkan ide-ide, tinggal kembangkan, kurang bagus diulang lagi sampai menemukan yang bagus gitu. Kita manfaatin apa namanya yang lebih cepat, lebih tepat dan eh, apa namanya tidak keliwat gitu loh. Kalau kemarin saya cuma sampai sempat dapat satu variabel dulu yang kualitas pelayanan, terus dalamin dulu sama cari cari jurnalnya sama teorinya apa. Selanjutnya yang X2-nya belum ketemu. Aku mau cari yang lebih ini, lebih banyak jurnal pendukungnya. Sampai di situ sih. Demikian, Pak. Ya makanya kan nah, maka kita kalau idealisme itu kalau nggak ada ya jangan dipaksain gitu loh. Iya, iya betul Bante. Makanya saya lagi cari gitu. Kalau nggak ada jangan dipaksain. Kalau maksakan diri nanti bingung gitu. Ya, gimana Mas Dedi? Penelitiannya jadinya apa? Kuanti apa kuali ya? Maaf Pak Didi, suaranya nggak kedengeran. Gimana Mbak? Ini Di Pak Didi izin Bante ada ketik di kolom chat katanya penelitiannya kuantitatif Bante. hmm, oke, tapi udah oke ya kuantinya ya, variabelnya udah oke ya. Jadi maka kenapa kalau variabel kita cek supaya kalau udah oke kan aman gitu loh. Hmm,
Lalita gimana Lalita? Iya, Bante. Gimana? Untuk judul sih sudah fix Bante, cuma mungkin isinya masih ada kurang-kurangan Bante, jadi masih dikerjakan Bante. Kurangnya kurang apa? Kurang banyak, kurang sedikit. Kayak menurutku Kak cocok itu Bante, jadi masih ragu-ragu isinya. Mungkin nanti ngikutin cara Bante yang tadi Turniti dan di parafrase tadi Bante, biar agak nyambung. Ya kalau kita nggak nyambung disambungin, kalau nggak ada ya tarik las gitu. Oke ya. Mas Martidep gimana? Mungkin minggu depan kita atau di list saja ya judulnya ya. Di list saja nanti coba Mbak Mary ngelis judul-judul. Nanti saya pelajari kalau emang judulnya perlu daripada satu-satu ya. Di list nanti sambil di list kayak yang kurang nanti minggu depan kita bicarakan supaya kok intent. Karena kalau nggak ditahu nanti saya tujuin mana kemudian ketika judul itu sudah mendapat jawaban dan sudah punya eh, gambaran listnya, maka ketika ada judul siapin jurnal-jurnalnya yang terkait seperti itu. Nanti di list ya dari angkatan ini ya supaya tahu yang kurang, yang lebih atau yang sudah bagus kok nggak ada progres. Dan nanti kita ajarin bagaimana progresnya. Yang belum bagus kita analisa supaya nanti jadi bagus gitu loh. Dengan dikonek-konekkan yang lain seperti itu. Itu ya. Baik, Bante. Nah, tolong nanti diidentifikasi, taruh eh, apa namanya di Google Sheet atau apa gitu supaya nanti bisa langsung atau diketik aja. Oke, baik Bante. Akan disiapkan. Nah, soalnya dengan begitu nanti akan lebih gampang untuk menganalisa mana ini judul ini sudah benar belum, teorinya ada tidak. Nanti kita kan, oh saya punya teorinya dari mana gitu misalnya. Oh saya punya sutanya suta apa, connect tidak. Karena kalau kaitan suta juga dilihat asal-usul sutanya ya. Jangan hanya sekedar diambil gitu aja. Asal-usul sutanya itu cocok tidak gitu misalnya. Kalau cocok berarti kan sesuai gitu. Harusnya misalnya digunakan untuk anak-anak, tapi sutanya dulu untuk arahat kan nggak cocok ya. Gitu. Tapi untuk anak-anak nah itu mesti disesuaikan gitu. Oke, Bante, saya kira gitu ya. Ya, ya saya izin bertanya. Saya penasaran, kalau misalnya nih kita membuat suatu variabel, contoh, eh, contoh kualitas kualitas Dharma Duta lah contoh. Tapi di jurnal yang ada itu dikit berarti. Sedangkan dari berarti menginfokan kalau misalnya jurnalnya dikit yang nggak usah dipakai gitu. Kadang saya berpikir kalau misalnya kita nggak memakai variabel itu lagi, ya pastinya jurnal yang tersebar ya itu aja nggak bakalan bertambah gitu. Begitu kadang saya berpikir gitu. ya, itu kan kalau Anda mau begitu ya penelitian terus saja, nggak usah kuliah. Karena kuliah kan ada batasannya, Oh, 2 tahun gitu. Jadi kalau besok setelah lulus, kamu teliti yang banyak. Jadi buat jurnal-jurnal yang banyak tentang itu gitu. Sekarang ini kan sedang nulis, mau buat tesis, kan selesai yang penting kan. iya betul. Bukan banyaknya jurnal. Kalau Anda berpikir begitu ya nggak akan bisa selesai. Sampai nanti temennya udah lulus 2 kali S2 ya nanti kamu nggak selesai. Karena kan asik dengan apa yang kita pikirkan, kita anggap itu penting gitu loh. Padahal nggak penting. Emangnya kalau kualitasnya itu baik, emang ada perubahan apa kan gitu kan. Sekarang baik kualitas pelayanan Dharma Duta itu kan bukan soal kualitas Dharma Dutanya, bagaimana kemampuan mereka untuk inovasi. Nah, kalau kita nggak ke situ lagi, penelitiannya ketinggalan lagi. Bukan Dharma Duta yang diteliti.
Sekarang kan kemampuan inovasinya ada tidak, kan gitu kan. Kalau enggak ya enggak berkembang, walaupun Dharma Duta sudah misalnya udah lama gitu ya, hanya lama aja ceritanya ya jadul terus, nggak ada yang dengerin gitu. Maka kalau Dharma Duta yang sekarang kan bagaimana dia inovasi, kemudian menyesuaikan dengan peradaban perkembangan kekinian, sehingga menyesuaikan materinya dengan anak-anak. Kalau dulu kan anak-anak, orang tua, mak-mak yang diceramahkan sama. Padahal bahasa anak-anak, bahasa remaja, bahasa orang dewasa beda gitu loh. Nah ini kan nggak bisa gitu. Jadi kita jangan berpikirnya terbalik. Nah, kalau ada yang mudah kenapa buat susah gitu loh. Nah, apa yang sudah dilakukan apakah itu mesti kebaruan itu kan sudah ada, kenapa saya cari baru? Kalau Anda dari yang Anda analisa yang baru itu, yang banyak itu, kemudian Anda menemukan ide yang lebih bagus dibanding yang lain, nah itu kan malah lebih hebat gitu loh. Dibanding tadi yang tidak ada dokumennya, Anda paksa, bagus pun nggak bagus, nggak ada pembandingnya kok. Misalnya eh, Jesslyn tuh barengnya cowok semua, yang kamu paling cantik lah. Nggak usah, nggak usah ngomong saya cantik, saya apa ya. Kalau kumpulnya cowok semua di situ satu komunitas itu ya kamu paling cantik gitu loh. Tapi begitu ada 3, 4, 5 orang, lah ini susah untuk bandingkan karena harus ada indikator-indikator yang harus diapa. Itu contoh gitu loh, Jesslyn. Jadi ya boleh orang itu idealis mau begini apalah. Nanti kalau sudah lulus, Anda punya ilmunya, silahkan diteliti. Walaupun nggak ada jurnalnya, tapi kan teliti kualitatif, hasilnya apa, untuk laporan jurnal, bikin jurnal, seperti itu ya. Karena kita itu nanti dipertanggungjawabkan di eh, publik dan di depan penguji ya, membuat yang fix dan standar yang bisa terbaca oleh semuanya gitu, Desri. Jadi kalau misalnya ada 5, kamu misalnya nulis 5 jurnal, kamu ambil 10 kalimat aja, paling 50 kalimat. Nah, 50 kalimat itu kan paling jadi 3 lembar ya. Atau sekitar, kalau 55 berarti kan 10 lembar. Nah, 10 lembar itu sudah cukup bagus tuh Bante. Iya. Tapi ketika kita mau tahu di mana kebaruan kita kan gitu. Sehingga ada variannya, sehingga fokusnya apa. Karena 5 jurnal tentang Dharma Duta belum tentu meneliti hal yang sama. Berbeda-beda. Karena memang itu nggak ada di Dharma Duta itu kan nggak ada core keilmuannya. Nggak punya core keilmuan, itu terapan. Dan lebih kepada operasionalnya. Jadi nggak bisa diteliti dengan sehebat apapun, ilmiahnya nggak terjawab. Karena nggak ada ontologinya. Gitu. Tapi kalau ceramah, nah itu ada ontologinya. Ceramahnya itu ada. Saya kira itu ya. Baik, Bante, Jesslyn terima ya. kasih. Nah, oke. Makasih, selamat malam. Mudah-mudahan tidurnya semakin tidak nyenyak. Waktu sudah mendesak, ingin selesai kuliahnya. Proposal harus jadi, supaya adem panas gitu ya. Jadi kalau adem panas kan cepat selesai gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Namo Sang Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya, Bante. Terima kasih, Bante. Terima Terima kasih kasih, banyak, Bante. Bante. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya Bante, makasih Bante. Terima kasih.